Berat badan Jonghyun Twice kembali dipermasalahkan oleh netizen. Lee Jae-wook kena kritik soal kencannya dengan Karina Aespa. Kemudian ada masalah comeback Irene dan Seulgi Red Velvet yang berhubungan dengan Kiss of Life dan lain sebagainya. Selamat datang di Berita K-pop A1 bersama aku, Ayo. Oke, untuk berita pertama kita akan bahas berat badan Jonghyun Twice yang jadi sorotan di teaser terbaru Twice untuk comebacknya mendatang. Girl group naungan JYP Entertainment, Twice, tiba-tiba alias gak ada angin gak ada hujan mengumumkan teaser terbaru untuk comeback di bulan Juli mendatang. Nah, salah satu yang menjadi sorotan netizen di media sosial X adalah berat badan Jonghyun yang sudah mulai kelihatan kurus nih. Netizen ini tuh sebenarnya muji comeback Twice yang dilengkapi dengan perintilan yang menarik. Contohnya ya, member pakai gaya fashion seragam yaitu Onika Wig yang identik banget sama gayanya Momo Twice ya. Terus mereka juga pakai rok pendek bertuliskan For. Terus background musiknya nih adalah lagu swag ala-ala Brazilian funk gitu. Termasuk Jonghyun yang badannya semakin mengecil. Tapi netizen yang lain nih malah pada nggak terima dengan komentar tersebut. Padahal itu komentar pujian ya. Karena mereka nih menganggap bahwa omongan netizen tersebut menyinggung fisik. Dan komentar yang menyinggung fisik tuh menurut mereka sangat gak penting. Seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau masalah berat badan Jonghyun ini memang udah menjadi topik yang sangat sensitif di kalangan penggemar sejak dia mengalami masalah gangguan kecemasan dan cedera saraf kejepit di tahun 2021. Gimana menurut kalian soal masalah Jonghyun ini? Oke, berikutnya kita akan membahas Lee Jae-wook yang terkena hujatan setelah menjelaskan hal terkait kencan di masa lalu dengan Karina Aespa. Masih kayak yang tadi, ini nih sama-sama sensitifnya ya, yaitu soal kencan Lee Jae-wook dengan Karina Aespa. Untuk diketahui, Karina nih banyak mendapatkan hujatan pas ketahuan kencan dengan aktor Lee Jae-wook pada tahun 2024 lalu, 1 tahun yang lalu ya. Baru-baru ini penggemar mulai panas lagi nih soal isu tersebut karena jawaban Lee Jae-wook atas pertanyaan dari media Sport News. Awalnya media Korea Selatan Sport News nanya, sebenarnya berpengaruh ke pekerjaanmu di drama nggak sih ketika ada berita yang naik banget di tahun 2024 soal kencanmu dan Karina Aespa? Jawaban Lee Jae-wook berbunyi, sebenarnya nggak begitu berpengaruh sih, aku masih bisa fokus mendalami karakter di drama. Jawaban itu terdengar masih oke ya, tapi lanjutannya nih yang membuat kegaduhan di kalangan netizen X. Nah, lanjutannya ini berbunyi, tapi jika aku ngomong lebih dalam soal detailnya, itu akan mengarah ke masalah personal, ujar Lee Jae-wook. Nah, jawaban itu nih yang dinilai netizen X sebagai jawaban yang tidak jelas dan mengundang pertanyaan lebih lanjut. Banyak netizen yang kasihan dengan Karina Aespa yang kembali diungkit-ungkit dengan masalah kencan masa lalunya itu. Padahal dia sudah berjuang untuk menghindar. Gimana menurut kalian soal ini? Oke, berikutnya kita akan ngomongin comeback Irene dan Seulgi Red Velvet yang tersandung masalah terkait Julie Kiss of Life. Oke, bagi yang belum tahu, subunit Red Velvet yaitu Irene dan Seulgi akan comeback sebentar lagi dengan mini album terbaru mereka berjudul Tilt. Kabar perilisan album baru dari Seulgi dan Irene ini harusnya menjadi kabar bahagia ya buat para penggemar Red Velvet yang berjuluk Revolve atau Luvis. Tapi sayangnya pada saat proses perilisan berbagai macam teasernya, comeback Seulgi dan Irene Red Velvet kali ini juga menuai berbagai macam masalah. Yang pertama nih adalah foto teaser yang memperlihatkan oyster atau dalam bahasa Indonesia itu adalah tiram ya, binatang laut yang dipenuhi oleh mutiara bertuliskan sesuatu. Banyak netizen yang merasa bahwa foto mutiara tersebut merupakan sindiran yang terbuka dan sangat jelas karena tiram dan mutiara sering digunakan untuk menggambarkan alat kelamin wanita. Jika diperhatikan lebih detail lagi, kata-kata dalam mutiara tersebut juga berbunyi take me too high, atau dalam bahasa Indonesia berarti bawa aku sampai tinggi. Nah, kata-kata itu nih kelihatan banget sisi dewasanya. Setelah masalah ini lewat dan gambarnya juga udah dihapus oleh SM Entertainment, Red Velvet juga sudah memposting detail album mendatang duo tersebut pada 19 Mei kemarin.
Dalam daftar lagu mini album tersebut, nama Julie telah terpampang. Dan hal itu langsung memicu reaksi panas netizen. Netizen ini bertanya-tanya nih, apakah yang dimaksud Julie ini adalah Julie Kiss of Life atau Julie yang lain nih? Nah, menanggapi soal itu, SM Entertainment kemudian mengonfirmasi dalam siaran pers bahwa Julie Kiss of Life lah yang memang akan berkolaborasi di bagian rap pada lagu What's Your Problem. Setelah konfirmasi tersebut, netizen internasional langsung bereaksi keras. Bahkan penggemar Red Velvet yang berjuluk Revolve tidak menerima Julie sama sekali, sehingga menuntut SM Entertainment untuk menghapusnya dari lagu tersebut. Untuk menghapus nama Julie ya dari lagu tersebut biar nggak kolaborasi gitu. Banyak yang menganggap kolaborasi tersebut tidak perlu karena Irene sudah dikenal sebagai rapper utama Red Velvet. Jadi udah nggak butuh Julie lagi menurut mereka ya. Untuk yang belum tahu nih, Kiss of Life sebelumnya terlilit kontroversi di acara ulang tahun Julie, di mana seluruh anggota dituduh telah menghina ras kulit hitam. Oke, berikutnya kita akan ngomongin soal NewJeans/NJZ ya. Nah, Daniel NewJeans/NJZ telah menjadi sorotan netizen usai muncul di unggahan artis R&B. Terduga rencana masa depan Daniel NewJeans/NJZ telah muncul di media sosial, dan hal itu memicu reaksi beragam setelah unggahannya kini telah dihapus. Baru-baru ini duo R&B bernama Emotional Orange berbagi foto yang memperlihatkan Daniel di studio bersama dengan kakak perempuannya, yaitu Olivia Mars. Yang tampaknya itu merupakan foto itu ya, merupakan isyarat untuk proyek mendatang kayaknya nih. Unggahan tersebut dengan cepat mendapat perhatian netizen di media sosial. Banyak penggemar nih atau banis ya yang bersemangat dengan kemungkinan Daniel NewJeans/NJZ akan muncul ke publik dengan karya yang baru. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa grup Emotional Orange adalah artis yang memfollow akun MHDHH Friends, bukan akun NewJeans yang dibawa Adore itu ya. Sehingga membuat antusiasme banis lebih tinggi lagi nih akan ada karya baru dari NewJeans. Namun, selain itu, ada juga nih netizen yang tidak yakin apakah proyek tersebut akan diizinkan oleh pengadilan, mengingat masih adanya pertempuran hukum yang dialami oleh NJZ dengan agensi naungannya yaitu Adore. Namun unggahan tersebut telah dihapus sekarang, mungkin karena Emotional Orange nih nggak mau menimbulkan kegaduhan lagi ya. Gimana menurut kalian para banis nih? Oke, kita akan ngomongin soal tur Blackpink di bulan Juli 2025 ini. Pada 16 Mei 2025 lalu, Blackpink telah resmi mengumumkan judul tur mereka di tahun ini, yaitu Deadline. Nah, aku langsung fokus ke judul Deadline yang awalnya aku pikir nih, kok jelek banget ya judulnya. Aku mikir Deadline ini merupakan judul yang nggak punya kedalaman sama sekali gitu loh. Vibesnya tuh kayak karyawan atau mahasiswa yang ngejar deadline tugas. Padahal Blackpink kan bukan merupakan karyawan dan mahasiswa, mereka kan superstar dunia gitu. Tapi setelah aku mikir apa ya kira-kira yang cocok untuk menggantikan judul Deadline ini. Tapi masih satu tema nih, yaitu tentang kesibukan aktivitas solo member Blackpink, tapi harus dikejar tenggat waktu untuk comeback grup dan persiapan tour. Aku nyoba cari persamaan kata dari Deadline kan di Google. Terus habis itu nemu yang agak cocok, yaitu Slave of Time. Nah, aku langsung bayangin nih kalau kata Slave of Time ini gimana ya kalau jadi judul tour Blackpink, jadi Slave of Time Tour Blackpink. Tapi setelah dipikir-pikir, kok jadinya malah kepanjangan dan norak banget ya. Nah, dari situ nih aku memutuskan bahwa Deadline udah emang jadi judul yang pas banget untuk tour Blackpink. Secara makna ini udah sesuai banget dengan realitas membernya, terus juga to the point banget nih. Nah, oleh karena itu nih aku mau minta maaf kepada YG yang aku pikir telah memberikan nama secara sembarangan. Ternyata malah judulnya sangat jenius banget. Respect kepada YG dan terus sukses untuk Blackpink. Nah, itu tadi ya update-update berita K-pop yang udah kita sampaikan per tanggal 20 Mei 2025 ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman K-popers kalian. Dan ikutin terus ya berita-berita K-pop, update-update berita K-pop yang super legit hanya di channel Pandit K-pop ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Annyeong.